Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Roli ya di channel Excel for Accounting. Teman-teman, kali ini kita akan membuatkan video ya tentang video tutorial tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan sederhana. Jadi sebenarnya ini bukan, kalau dalam akuntansi belum lengkap ya teman-teman ya, belum laporan keuangan lengkap, tapi dalam praktek berbisnis yang sederhana hampir semua pengusaha menggunakan cara ini. Jadi kita menerapkannya ke aplikasi dalam bentuk Excel teman-teman ya. Di sini kita buat contoh ya, kita buat di sini contohnya itu toko beras ya. Ini adalah laporan toko beras premium ya, alamat tokonya di Jakarta Selatan teman-teman ya. Di modul ini kita sudah menyiapkan pertama master barang ya. Master barang ini berfungsi untuk mencatat saldo awal barang ya, saldo awal stok kita ya, saldo awal stoknya. Kemudian juga di sini ada saldo awal kasnya teman-teman ya, atau kas modal awalnya sama stok awalnya. Oke. Kemudian untuk pencatatan transaksi ini ada di sheet transaksi teman-teman ya, dari sheet sini teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk laporan stoknya ya, untuk laporannya di sini kita menyediakan ada laporan stoknya tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan nama barang dan barangnya, kemudian jumlah stok awalnya, kemudian pembeliannya, kemudian penjualan ya. Penjualan teman-teman bisa perhatikan, penjualannya yang kolom K ini adalah harga modal kita. Harga modal kita mengacu ke harga pokok rata-rata teman-teman. Jadi dari harga rata-rata pembelian kita. Kemudian di kolom L ya, kolom L ini adalah penjualan ya, penjualan per jenis barang ataupun jenis berasnya. Kemudian kolom M ini adalah laba kotor ya, laba penjualan. Oke. Kemudian berikutnya ini kolom N, ini adalah sisa stok teman-teman. Oke. Kemudian laporan lain yang kita siapkan di sini, ini ada laporan stok teman-teman yang mutasinya. Kalau ini dibutuhkan ya tetap kita sediakan, kalau tidak diperlukan teman-teman bisa hapus ataupun menyembunyikan laporan ini ya. Cara lihat datanya, cara lihat laporannya teman-teman, klik di nama beras, perhatikan kursor saya teman-teman, klik di sini ya, misalnya beras Mawar, beras Solo misalnya, ini kosong stoknya ya. Kemudian beras Cap Ramos ya, seperti ini teman-teman ya. Beras Cap Ramos ini ada masuk 2.500, stok awalnya 1.200 kilo, masuk 2.500, totalnya jadi 3.700 kilo. Kemudian ada penjualan ya di tanggal 1 Februari sebesar 1 ton 270 kilo, jadi sisa barang kita 2480. Kemudian ini laporan ya, laporan keuangan sederhananya teman-teman. Laporannya ini laporan laba rugi, teman-teman bisa perhatikan formatnya sangat sederhana. Pertama ini ada penjualan, kemudian harga modal kita dari penjualan itu berapa. Harga modal ini teman-teman dari harga beli rata-rata ya, harga rata-rata beli kita. Kemudian ini laba kotornya ya, laba kotor kurang dengan biaya. Di sini kita contohkan biaya yang sudah keluar 590.000, laba ruginya 565.660.000 ya. Di sampingnya ada laporan stok dan kas, ini untuk controlling, untuk kontrol teman-teman ya. Awalnya ini teman-teman punya kas misalnya 125 juta, kemudian ada stok 22.860, total stok ya, total kas dan stok awal teman-teman ya itu 147.860.
Kemudian ditambah dengan laba rugi berjalan. Laba rugi berjalan sama dengan 5.600.000. Teman-teman bisa perhatikan ini linknya ke laba rugi ya teman-teman ya. Kemudian berarti total kas kita dan stok akhirnya itu harusnya 153.527.432 rupiah ya. Rinciannya teman-teman bisa lihat rinciannya dari ini, kas dari transaksi ini kasnya 97 juta, kemudian stoknya 56 juta ya. Dari sini laporan stok ini 56 juta, ini sudah otomatis ya. Kita cross check ya, cross check di sini ya, hasilnya sama, artinya ini untuk kontrol kita. Oke teman-teman, kita buatkan satu contoh transaksi teman-teman ya. Saya contohkan tadi yang sudah kita buat beras Ramos ya. Ini kita contohkan beras Cak Mawar ya. Misalnya di sini di transaksi teman-teman beli beras Cak ya Mawar misalnya ya, beras Cak Mawar. Di sini teman-teman beli, di sini nama berasnya Mawar. Oke, teman-teman beli misalnya teman-teman beli 2.500 kilo ya, ataupun 2,5 dengan harga 10.800 misalnya. Teman-teman bisa perhatikan di laporan kas teman ya, di laporan saldo kas teman-teman dari 97 juta tadi berkurang 27 juta, saldonya jadi 70.436.000. Kemudian misalnya di tanggal yang sama kita ada bayar ongkos transportnya misalnya ya teman-teman ya, ada ongkos transportnya ya. Kita lihat kabar ruginya sudah ada, oke sudah ada. Kita pilih di sini transport ya. Misalnya untuk transport teman-teman isi di uang keluar teman-teman, misalnya 700.000. Oke ya. Kemudian di tanggal 3-nya kita buat tanggal 3-nya teman-teman, misalnya gini. Di tanggal 3-nya teman-teman ada jual beras Cak Ramos ya, karena sudah ada beras baru. Teman-teman jual juga beras Cak Mawar misalnya. Cak Mawar. Nah, di sini teman-teman pilih namanya beras Ramos ya, Mawar Tangse ya, ini beras Tangse. Beras Mawar. Oke. Misalnya di sini teman-teman jual beras Cak Ramosnya misalnya 700 kilo misalnya. Kemudian ini teman-teman jual 1 ton 200 misalnya. Cak Mawar laku juga 750 kilo misalnya. Masing-masing misalnya harganya ini 11.500, ini 11.800. Kemudian Cak Mawar harganya misalnya berapa ya, 11.700 misalnya. Ini teman-teman ya. Otomatis kas teman-teman menjadi 100.721.000 totalnya ya. Kemudian teman-teman ada bayar lagi, misalnya bayar uang makan. Teman di sini pilih akunnya uang makan, misalnya 120.000. Nah, saldo teman-teman jadi 100.601.000. Oke, mari kita lihat laporannya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat laporan stok kita tadi Cak Mawar ya, tadi dibeli 2,5 ton dengan harga 10.800. Jadi totalnya 27 juta ya nilai pembelian kita. Kemudian ya ada dijual sebesar 750 kg, 750 kilo. Jadi sisa stok kita 1 ton 750 kilo ya. Kemudian dari penjualan di sini teman-teman perhatikan tabelnya. Ini untuk harga modal. Harga modal artinya harga pembelian kita ya, harga modal rata-rata ya teman-teman ya. Jadi ini dengan 2.320 ini harga modal kita 25.520.000. Kemudian kita ada juga nilai penjualannya 27.601.000
1.376.000. Jadi keuntungannya di sini 1.856.000. Berarti laba kotornya teman-teman bisa lihat jumlahnya 6.739.000. Sementara stok kita tersisa adalah 52.618.000. Kita lihat laporan laba ruginya teman-teman. Ya, laba ruginya teman-teman bisa lihat jumlah penjualan 58 juta. Kita lihat di sini 58 juta ini ya, 58231. Kemudian harga modal kita 51.491. 51.491 yang ini teman-teman harga modal ya. Jadi laba kita adalah 6.739.000. Dikurang uang makan, uang listrik, transportasi total 1.380.000. Jadi laba kita adalah 5.359.000. Oke, kalau seandainya teman-teman ada sewa, boleh dimasukkan nanti di sini biaya sewanya ya. Jadi di sini modal kas awal teman-teman 125 tambah stok awal 22 juta, jumlah jadi 147.860 ditambah laba 5 juta. Jadi harusnya uang teman-teman itu jadi 153.219.432 rupiah. Jadi kas kita akhir ini rinciannya, stok akhir kita ini rinciannya jadi totalnya 153.219.432 rupiah. Jadi jumlahnya ini plong ya teman-teman ya. Ya, jadi ini untuk kontrolnya, untuk memastikan laporan laba ruginya sudah benar ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita sampaikan videokan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami berharap bagi teman-teman yang punya usaha sejenis, mungkin jual beras ya, teman-teman boleh tanyakan ke kami bagaimana cara mendapatkan aplikasi Excelnya. Dan untuk teman-teman yang punya usaha lain, baik usaha di bidang SPBU, penjualan umum, agen LPG, perusahaan-perusahaan lainnya termasuk importir, kita bisa bantu untuk manajemen keuangannya ya, sistem akuntansinya, dan pengawasan laporan keuangannya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat video-video yang sudah kita rilis sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Thanks for watching. See you next time.